Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pembelian ATK secara tunai pada Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Abdullah, NIM 111800672. Yang pertama, latar belakang. Pembelian merupakan komponen penting dalam sebuah instansi untuk data pembelian ATK secara tunai Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari. Karena Korwil Cambidik dalam menjalankan kegiatannya tentu membutuhkan ATK. Untuk mendapatkan ATK tersebut, maka Korwil Cambidik harus mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut pembelian. Salah satunya dengan adanya sistem informasi akuntansi pembelian barang diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan pembelian ATK yang dihadapi oleh Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Penulis melakukan observasi dengan melihat secara langsung proses bisnis berjalan bagian yang terkait dengan pencatatan hasil kegiatan yang dilakukan. Setelah itu, penulis diberikan kesempatan untuk melihat sistem yang bekerja dalam pembelian ATK. Penulis melakukan riset serta mengamati langsung proses bisnis yang berjalan di Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan dalam usaha untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh. Penulis melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data yang mendukung. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan terhadap buku-buku dari karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Penulis juga melakukan studi kepustakaan melalui literatur atau referensi-referensi yang ada di perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika maupun di perpustakaan lainnya. Selanjutnya, ada aplikasi yang dirancang. Yang pertama, Java Desktop. Kami merancang program berbasis Java Desktop. Yang kedua, MySQL. Tools yang kami gunakan untuk database adalah XAMPP dengan MySQL sebagai bahasa query-nya. Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu pembuatan sistem informasi pembelian ATK meliputi proses penerimaan barang, proses permintaan barang, sampai dengan proses pelaporan pada Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, proses permintaan barang. Keuangan akan mengajukan permintaan ke toko ATK dengan mengisi form permintaan barang. Setelah form diterima toko ATK, akan mengecek ketersediaan barang. Jika tidak ada, toko ATK akan mengkonfirmasikan ke keuangan bahwa barang tidak ada. Jika ada, barang akan disiapkan dan dicatat ke dalam buku barang. Setelah itu, barang akan diberikan kepada bagian keuangan dan meminta tanda tangan sebagai tanda terima barang. Yang kedua, proses penerimaan barang. Setelah supplier mengirimkan barang yang telah dipesan oleh bagian keuangan beserta nota dan surat permintaan barang, kemudian keuangan akan menerima barang dan melakukan pengecekan jenis, jumlah, dan harga barang guna melihat kelengkapan dari barang yang dipesan sesuai dengan nota pembelian. Yang ketiga, proses pelaporan. Keuangan akan mengumpulkan catatan barang masuk untuk dibuatkan laporan pembelian barang secara tunai. Kemudian, laporan akan diberikan kepada koordinator Korwil Cambidik untuk dicek dan ditandatangani. Di sini ada activity diagram proses permintaan barang. Start. Keuangan mendatangi toko ATK untuk minta barang. Lalu toko ATK memberikan form barang untuk diisi. Dan toko ATK menyerahkan form barang ke keuangan dan keuangan menerima dan mengirimi sesuai dengan kebutuhan barang yang diminta. Lalu bagian keuangan menyerahkan ke toko ATK. Toko ATK menerima form yang telah diisi dan memeriksa ketersediaan barang. Jika ketersediaan barang tidak ada, maka toko ATK akan mengkonfirmasikan kepada bagian keuangan bahwa barang tidak ada. Lalu bagian keuangan akan menerima konfirmasi tersebut bahwa barang tidak ada. Selesai. Jika ketersediaan barang ada, maka toko ATK akan menyiapkan kemudian mencatat dalam buku barang. Lalu barang akan diberikan dan meminta tanda terima. Kemudian toko ATK akan menyerahkan tanda terima tersebut kepada bagian keuangan. Dan bagian keuangan akan menerima barang dan menandatangani tanda terima tersebut. Selesai. Selanjutnya, dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukannya, 1. Form permintaan barang, di mana bagian keuangan dapat memesan barang yang dia minta untuk berikutnya. 2. Nota pembelian. Bagian keuangan yang telah membeli akan mendapat nota pembelian untuk mengetahui rincian barang dan harga. Dokumen keluarannya,
Laporan pembayaran barang ATK. Untuk pelaporan pembelian ATK secara tunai ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Masalah pokok. Data dalam membuat laporan tidak akurat, karena dalam menghitung dan membuat laporan masih secara manual. Tidak terjaminnya keamanan data dalam penyimpanannya. Penyimpanan dokumen yang masih dalam bentuk arsip sehingga menyulitkan dalam pencariannya dan terlalu banyak kertas yang digunakan. Sistem pembelian ATK kantor pada Korwil Cambidi, Kecamatan Jatisari masih dilakukan secara manual. Di sini pemecahan masalahnya, yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam menghitung dan membuat laporan akan lebih mudah dan menghemat waktu. Keamanan data lebih terjamin jika menggunakan sistem komputerisasi, dikarenakan pengguna harus menggunakan username agar bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Penanganan dan penyimpanan data akan lebih baik jika menggunakan sistem komputerisasi, sehingga dalam hal input atau output data berjalan dengan lancar dan tertib. Menghasilkan informasi yang benar dan akurat tentang data-data yang ada dengan cara mengalihkan sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi. Analisa kebutuhan. Kami memecahkan akses masuk ke program menjadi 3 bagian. 1. Akses admin yang bisa melakukan akses data admin, transaksi, dan data supplier. 2. Akses koordinator bisa melakukan akses data barang. 3. Akses keuangan bisa melakukan akses perkiraan dan jurnal. Selanjutnya, activity diagram data barang. Admin akan memulai mengakses menu data koordinator. Setelah mengakses, memilih data barang, lalu sistem akan menampilkan data barang. Setelah menampilkan data barang, sistem bisa mengakses tombol tambah, cari, edit, dan hapus. Tambah bisa memasukkan kode barang, nama barang, stok, dan harga satuan. Setelah itu, data langsung disimpan. Dicari, kita pilih data yang ingin dicari dulu, lalu masukkan ID atau nama barang. Yang edit, pilih data yang ingin diedit terlebih dahulu, langsung mengedit kode barang, nama barang, stok, dan harga satuan. Hapus, pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu, lalu tampil data yang telah dihapus. Setelah tidak ada yang ingin diakses, maka sistem akan menutup from data barang dan selesai. Di sini kita mempunyai entity relationship diagram. Admin memiliki data admin, transaksi, dan data supplier. Nah, di admin ada ID admin, username, hak akses, dan password. Di transaksi ada nomor, harga satuan, ID supplier, total, ID admin, kode beli, jumlah beli, kode barang, dan tanggal beli. Di data supplier ada ID supplier, alamat, nomor telepon, dan nama supplier. Koordinator memiliki data barang. Koordinator ada username, ID koordinator, hak akses, dan password. Di data barang ada kode barang, nama barang, stok, dan kode harga. Di sini keuangan membuat perkiraan dan jurnal. Di perkiraan ada kode akun dan nama akun. Yang ada di jurnal ada nomor, kode jurnal, ID supplier, nomor jurnal, no akun, tanggal jurnal, nama akun, debit, kredit, dan keterangan. Spesifikasi hardware dan software. Kebutuhan sistem, keterangan Windows 10 Home 64 byte. Kebutuhan prosesor Intel Core i3 2100, RAM 2 GB, hard disk 320 GB, monitor 14 LED, keyboard USB, mouse standar. Software, kebutuhan menjalankan aplikasi secara lokal. Bahasa script programming Java NetBeans 81. Web server CAM control panel V310 beta 6. DBMS MySQL. Ini adalah form login pembelian ATK. Nah, di sini kita masukkan username, lalu klik login. Nah, di sini ada pesan login berhasil, selamat datang Hasan Afriana. Nah, setelah login akan tampil menu utama. Di menu utama ada 2 menu, yaitu menu admin dan menu logout. Nah, di dalam menu admin ada data admin, transaksi, dan data supplier. Oke, kita buka yang menu data admin dulu. Nah, ini adalah tampilan dari data admin. Nah, kalau kita ingin menambahkan data admin, berarti kita pilih hak akses dulu. Di sini hak aksesnya
Ada 3, admin, koordinator, dan keuangan. Di sini kita akan menambahkan data admin. Klik admin, lalu masukkan username dan password. Setelah itu klik simpan. Nah, ada tampilan pesan data berhasil disimpan. Klik OK. Oke, lanjut ke transaksi. Kalian klik transaksinya, lalu kalian akan dialihkan ke form transaksi pembelian. Di form transaksi pembelian ini ada kode pembelian, tanggal pembelian, ID supplier, nama admin, terus input pembeliannya itu ada kode barang, nama barang, harga satuan, stok tersedia, jumlah beli, total, sama jumlah bayarnya. Kalau ingin menambahkan transaksi, kalian klik tambah, lalu kalian cari nama barang atau kodenya. Nama kode yang sudah dibuat yaitu pensil, kalian klik pensil, kalian cari, lalu kalian masukkan ID suppliernya dulu. Misal suppliernya yaitu toko ATK, kalian klik aja. Tanggal pembeliannya yaitu sekarang tanggal 27 Juni 2021. Kode barang, nama barang, harga satuan, stok tersedia itu sudah otomatis masuk. Lalu kalian masukkan jumlah beli. Kalian misal ingin membeli barang itu berapa, misal kita beli 5 buah, kalian klik 5, langsung kalian enter, maka total dan jumlah bayarnya akan muncul sendiri. Lalu kalian klik simpan. Lalu ada pesan transaksi berhasil. Apakah kalian ingin menambah transaksi? Kalau kalian ingin menambahkan transaksi, kalian klik yes. Kalau tidak, kalian klik no. Di sini kita tidak menambah transaksi, jadi kita klik no. Setelah kita klik no, ada pesan terima kasih, kwitansi belanja sedang dicetak. Kalian klik aja oke. Lalu kalian akan diarahkan ke cetak transaksi pembelian, di mana tanggal pembelian dan total pembelian semuanya ada di situ. Jika transaksi pembelian sudah dibuat, maka akan muncul di tabel data pembelian barang. Nah, di sini kita akan masuk ke menu data supplier. Ini adalah tampilan dari data supplier. Di sini kita akan menambahkan data suppliernya. Masukkan nama suppliernya. Oke, kita akan masukkan nama suppliernya. Contohnya toko ATK. Lalu masukkan alamat, dan nomor telepon. Lalu klik simpan. Di sini akan muncul pesan data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di bawah ini akan muncul tabel data supplier yang tadi telah kita masukkan. Nah, nanti akan tampil di bawah ini tabel data supplier yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan login lagi. Untuk koordinator, masukkan username-nya dan password. Lalu klik login. Di sini akan muncul pesan login berhasil, selamat datang Bayu Mulya. Klik OK. Nah, di sini akan tampil menu utama. Di menu utama itu ada 2 menu. Satu koordinator dan logout. Di menu koordinator ada data barang. Lalu kita klik data barang dan akan muncul tampilan data barang seperti ini. Di sini kita akan menambahkan data barang. Masukkan nama barang, misal pensil. Stoknya masukkan dan masukkan harga satuannya. Lalu klik simpan. Di sini akan muncul pesan data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di bawah ini akan tampil tabel data barang yang telah tadi kita masukkan. Selanjutnya kita akan login ke bagian keuangan. Masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Ini akan muncul pesan login berhasil, selamat datang Endang Rasam. Klik OK. Di menu utama ada 2 menu, 1 keuangan, 2 logout. Di sini kita akan membuka menu keuangan. Di menu keuangan ada 2 menu, yaitu perkiraan dan jurnal. Kita masuk ke menu perkiraan. Ini adalah tampilan data perkiraan. Di sini kita akan menambah data perkiraan. Di sini kita masukkan nama akun, misalnya persediaan. Lalu klik simpan, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di bawah ini akan tampil tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya from jurnal umum.
Di from jurnal umum ada kode pembelian, ID supplier, nomor jurnal, tanggal jurnal, dan keterangan. Misal kita ingin menambah jurnal, kalian klik tambah. Lalu kalian klik titik 3 yang di sebelah kode pembelian. Lalu akan muncul data transaksi. Di data transaksi ada cari kode pembelian. Kalian cari kode pembeliannya, misal 4002 kalian cari. Setelah dari data transaksi tersebut, maka kode pembelian, ID supplier, dan keterangan dan tanggal jurnalnya langsung otomatis masuk. Lalu kalian masukkan nama akun. Yang pertama ada pembelian, yang kedua ada kas. Di pembelian kalian tulis debitnya 50.000 dan di kas kalian tulis di kredit 50.000. Kalian klik simpan. Setelah kalian simpan, maka from jurnal tersebut akan langsung tampil di tabel data jurnal umum. Selanjutnya di situ ada laporan jurnal, kalian klik. Maka kalian akan dialihkan ke laporan jurnal umum. Kalian cari from jurnal yang tadi yaitu 6002, kalian cari, kalian masukkan tanggalnya. Setelah kalian masukkan tanggalnya, langsung kalian klik cetak data dan akan dialihkan ke cetak laporan jurnal umum. Sekian presentasi tugas akhir dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.